Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1226 sampai tahun 1228. Pada saat yang sama, Kevin Ye dan Iblis Darah memulai perang antara surga dan manusia di ruang dewa masing-masing. Sementara itu, di kamar presidensial Hotel Dingtai, perang juga sedang berlangsung. Di kamar presidensial saat ini, tubuh Kevin Ye tampaknya telah memasuki keadaan dormansi total, dan tidak ada cara untuk melihat dunia luar. Untuk situasi ini, Claire Lan, yang telah menjaga sisi Kevin Ye, mulai merasa gugup. Pada saat ini, Claire Lan hampir menghabiskan semua kekuatan sihirnya untuk melindungi platform Kevin Ye, sehingga pikirannya tidak akan kendur. Namun, kekuatan sihir Claire Lan yang lemah hanyalah setetes air di lautan di bawah konsumsi iblis 9 putaran Kevin Ye. Lumpur mengalir ke laut, dan tidak ada peningkatan sama sekali. Di sisi lain, Lin Sailing dan Cynthia Fang adalah pertempuran ganda Ye Sura. Meskipun Lin Sailing dan Cynthia Fang telah memasuki puncak Tianyuan, mereka merasakan ledakan tekanan di wajah Ye Xiuluo. Lagi pula, dibandingkan dengan Ye Xiuluo, waktu kebangkitan Lin Sailing dan Cynthia Fang di dunia manusia terlalu singkat. Jika kedua pemilik bunga ini masih memiliki kekuatan sihir saat mereka berada di negeri dongeng, saya khawatir belum lagi 1 Ye Sura, bahkan 10 Ye Xiuluo telah dihabisi olehnya. Sialan, terlalu banyak mana yang terkuras saat membuka segel. Kalau tidak, para badut tidak akan begitu sombong di sini. Cynthia Fang menggertakkan giginya dan tampak meremehkan. Sementara Lin Sailing menentang platform Lotus Ungu Ye Xiuluo, dia memperhatikan gerakan Kevin Ye dan Claire Lan di belakangnya. Lagi pula, Lin Sailing hanya Kevin Ye yang peduli saat ini. Meskipun Cynthia Fang dan Lin Sailing bertarung dengan Ye Sura masih sedikit sulit, Ye Xiuluo tidak dapat menemukan keuntungan apapun di sana. Lagi pula, Ye Xiuluo hanyalah platform Lotus, dan Noumenonnya tidak ada di sini. Api seluruh suite masih menyala, tetapi api seluruh suite tidak menyala. Kedua belah pihak saling berhadapan seperti ini. Kau tak bisa membawaku, dan aku juga tak bisa membawamu. Entah berapa lama, suara serak itu terdengar lagi dari udara. Dua film gadis kecil, sangat menentang, tapi kau begitu melindungi Kevin Ye, bocah itu, apakah itu sepadan? Sejauh yang kutahu, ada banyak wanita di sekitar wajah putih kecil ini. Kau bisa menjadi keluarga dan leluhur di dunia setelah kau berkultivasi. Kenapa kau harus dikubur bersama bocah ini? Jelas saat ini Ye Xiuluo sudah mulai memperhatikan sisi itu. Bagaimanapun, bahkan jika dia bisa menerobos Lin Sailing dan Cynthia Fang secara langsung, kerugiannya tidak kecil. Yang terpenting adalah dia harus berpacu dengan waktu. Bagaimanapun, dia tidak tahu kapan Kevin Ye akan bangun. Begitu Kevin Ye tiba-tiba bangun saat ini, bahkan lebih sulit bagi Ye Sura untuk memulai dengan Kevin Ye lagi. Sangat disayangkan bahwa kata-kata provokatif Ye Xiuluo tidak mendapat tanggapan dari Lin Sailing dan Cynthia Fang. Bagaimanapun, Ye Xiuluo tidak dapat memahami hubungan antara dua wanita di depan Kevin Ye dan Kevin Ye. Itu bukan hanya hubungan antara kekasih. Dapat dikatakan bahwa di banyak masyarakat Yuan di negeri dongeng, mereka dan Kevin Ye telah terhubung oleh darah. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menerima dorongan Ye Xiuluo? Atas kata-kata Ye Xiuluo, Lin Sailing mencibir, dan tarian Cynthia bersenandung. Sebaliknya, Claire Lan saat ini berkeringat di seluruh saluran air, kakak butterfly dance, jika aku meninggalkan adikku, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Alam dan kultivasi Claire Lan adalah yang terlemah di antara ketiganya. Saat ini, tidak mengherankan jika dia tidak bisa menanggungnya. Namun, pada saat kritis ini, Lin Sailing dan Cynthia Fang tidak dapat membantunya, jadi untuk sementara waktu, suasana seluruh ruangan mulai menjadi aneh lagi. Dan di udara, tawa Ye Xiuluo menyebar lagi. Kamu kentut. Mendengarkan kata-kata kamu Xiuluo, LAN kemarahan Keir segera muncul, tidak peduli apa yang dia kembangkan atau tidak, dia hanya melontarkan kata-kata kasar. Dia akan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja. Meskipun Claire Lan terkadang memiliki sifat kekanak-kanakan, dia tidak kalah pedulinya dengan Kevin Ye dibandingkan Lin Sailing dan Cynthia Fang. Cynthia Fang sangat tenang saat ini dan berkata, Xiao Youruo, jangan tertipu oleh orang ini. Dia sengaja menggoda kita untuk berbicara, sehingga kita bisa teralihkan. Tugasmu sekarang adalah menjaga naik turunnya, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Dengan itu, wajah Cynthia Fang tiba-tiba berubah. Dia mengangkat tangannya dan memercikkan setetes darah dari ujung jarinya. Dia memukul platform teratai ungu di udara.
Lin Sailing dengan cepat berseru, Ruoli, ini adalah darah asli esensimu. Jangan khawatirkan aku, mari kita lakukan bersama. Sang pelopor akan mengusir orang ini. Lin Sailing menggertakkan giginya dan mengangguk. Tiba-tiba, di atas panggungnya, sebuah teratai putih mulai tumbuh tiba-tiba. Lin Sailing adalah master teratai putih di negeri dongeng. Meskipun kekuatan serangannya terbatas, ia memiliki kemampuan bertahan terkuat di antara 12 master bunga. Dengan kekuatan serangan terkuat dari tarian salju di atas, kedua orang itu menjadi sempurna. Di tengah langit, esensi darah Cynthia Fang mulai berubah dan mengembang, dan akhirnya membuka darah seperti mawar. Mawar itu bersinar di langit dan bersinar cemerlang. Setelah beberapa putaran, mawar itu langsung menghadap ke panggung teratai ungu di tengah udara, yang sangat kuat. Tiba-tiba, suara serak Ye Xiuluo terdengar lagi dan berkata, sialan, kau ingin menghancurkan perbatasan teratai unguku. Kau benar-benar di luar kemampuanmu. Karena kau mencari kematian, aku akan membantumu. Katakanlah, panggung teratai ungu yang mengerikan itu benar-benar terpisah di udara, berubah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Kelopak seperti tetesan air hujan akan membentuk tarian salju persegi dari mawar yang terbungkus di dalamnya. Pada saat itu, Cynthia Fang hanya merasakan getaran di hatinya, dan seteguk darah mengalir dari mulutnya. Ruoli, kamu baik-baik saja? Lin Sailing bertanya dengan cepat, dan sambil berkata, sambil melambaikan tangan, platform lotus putih menjadi sangat besar, sepenuhnya menghalangi hujan bunga ungu itu. Cynthia Fang mengambil kesempatan untuk menutup hatinya dan berkata, aku baik-baik saja. Saat dia mengatakan ini, Cynthia Fang menatap ke udara dengan mata tajam dan berkata dengan suara rendah, aku pikir orang ini gila. Dia membakar kekuatan sihirnya untuk meningkatkan kekuatan platform lotus ungu. Baiklah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Sailing juga sedikit bingung saat ini. Namun, suara Ye Xiuluo terdengar lagi, dan dia berkata dengan senyum lebar, beberapa gadis, aku telah melihat banyak dari mereka. Itu bagus. Aku benar-benar membakar kekuatan sihirku sekarang, tetapi bagaimana dengan itu? Selama kamu dapat membunuh Kevin Ye dan membayar harganya, itu sepadan. Sekarang kamu dapat menikmati saat-saat terakhir dunia, bunga lotus, bungkam dunia. Ye Xiuluo berkata sambil berbicara, panggung teratai ungu tidak bisa berhenti berputar dan memancarkan kemegahan. Namun, pada saat yang sama, ada cahaya aneh lain di kamar presidensial. Itu bukan putih, bukan merah, atau biru, tetapi merah muda-muda. Cahaya itu sangat tajam, dan langsung menuju ke panggung teratai ungu tidak jauh, seperti pedang. Bab 1227. Saat ini, Ye Xiuluo benar-benar seperti orang gila. Dia akan membunuh Kevin Ye pada saat yang sama bahkan jika dia membakar kultivasi mana dan ranahnya sendiri. Bahkan Lin Sailing dan Cynthia Fang merasa aneh dengan posturnya yang tidak pernah berakhir. Lagi pula, sudah berapa lama Kevin Ye berada di dunia ini? Apakah dia merampok wanitamu atau membunuh orang tuamu? Orang ini harus membunuh Kevin Ye. Kebencian ini sulit dipahami. Bagaimanapun, Cynthia Fang, Lin Sailing dan Lan Chair tidak dapat mengerti. Sebenarnya, Ye Xiuluo dan Kevin Ye memiliki beberapa asal-usul. Bagaimanapun, mereka adalah darah keluarga Ye. Mengenai kebencian di antara mereka, itu bukan masalah pribadi. Dalam kata-kata yang paling populer, mereka hanya berbeda dalam ideologi. Ye Xiuluo dan Kevin Ye sama-sama putra terlantar dari keluarga Ye, tetapi sikap mereka terhadap keluarga Ye benar-benar berbeda. Dalam pandangan dunia Ye Xiuluo, hanya dengan mengendalikan ibu kota kekaisaran dan menghancurkan keluarga Ye dan 10 keluarga emas, dia dapat melepaskan diri dan dilahirkan kembali. Tetapi Kevin Ye tidak berpikir demikian. Meskipun dia sangat tidak puas dengan keluarga Ye, menurutnya, selama dia cukup kuat, keluarga Ye tidak lain hanyalah sekelompok semut. Mengenai penghancuran keluarga Ye, Kevin Ye tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Situasi yang sama, ide yang berbeda, inilah celah antara Kevin Ye dan Ye Sura. Oleh karena itu, setelah beberapa pertarungan, Ye Xiuluo memiliki keyakinan yang lebih kuat, yaitu membunuh Kevin Ye. Jika Kevin Ye tidak mati selama 1 hari, dia akhirnya akan menjadi batu sandungan dalam perjalanannya ke depan. Oleh karena itu, Kevin Ye adalah orang yang harus mati di mata Ye Sura, dan kesempatan ini bahkan lebih langka bagi Ye Sura. Jika dia tidak dapat membunuh Kevin Ye bahkan setelah dia merencanakan begitu lama, hari itu akan lebih sulit untuk membunuh Kevin Ye. Tetapi itulah yang terjadi di dunia. Rencana tidak pernah berubah lebih cepat. Dalam perhitungan Ye Xiuluo, Kevin Ye terluka parah malam ini, jadi membunuhnya semudah membunuh seekor anjing. Namun, Ye Xiuluo tidak menyangka bahwa ada 3 wanita di puncak Tianyuan di sekitar Kevin Ye, yang membuat Ye Xiuluo kesulitan untuk menyerang dan membunuh Kevin Ye. Namun, bahkan dalam menghadapi Cynthia Fang dan Lin Sailing, Ye Xiuluo masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan platform lotus ungunya, dan bahkan dapat menekan 2 master alam Tianyuan yang kuat.
Namun, tepat ketika dia membakar mananya dan siap untuk bertarung sampai mati, takdir sekali lagi membuat lelucon besar padanya. Yaitu, di kamar presiden saat ini, selain Lin Sailing, Cynthia Fang dan Claire Lan, master keempat dari alam puncak Tianyuan telah terbangun. Dia bukan orang lain, tetapi Mona Liu yang dibawa oleh Kevin Ye. Cahaya merah muda pucat itu begitu menyilaukan dan menyilaukan saat ini. Cahaya itu tidak memberi Ye Xiuluo ruang untuk bereaksi, lalu, bang, meledak ke panggung teratai ungu milik Ye Shura. Di bawah kekuatan sihir yang tiba-tiba ini, panggung teratai itu berguncang 2 kali. Meskipun tidak langsung jatuh ke tanah, namun juga mengeluarkan suara dengungan samar. Sialan. Siapa yang berani menyerangku? Bisa dibayangkan bahwa Ye Xiuluo sedang marah saat ini. Bagaimanapun, dia selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi dia diganggu tanpa alasan apapun. Depresi semacam ini sulit dipahami oleh orang awam. Ye Xiuluo marah, dan pada saat tarian salju persegi, Lin Sailing dan bahkan Claire Lan penuh dengan kejutan, dan segera berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan sihir peri peoni begitu akrab bagi para saudari ini sehingga tidak bisa lebih akrab lagi. Teriakan gembira pertama adalah Claire Lan, saudari Ling Yu, saudari Ling Yu, saudari Ling Yu sudah bangun. Dan kemudian, Cynthia Fang dan Lin Sailing, yang berjuang untuk mendukung, juga tersenyum penuh kemenangan, dengan pandangan yang relatif, itu adalah kekuatan bulu. Bagus sekali, bagus sekali. Saat ini, bagi Cynthia Fang dan Lin Sailing, tidak menyenangkan untuk memiliki puncak Tianyuan lainnya. Terlebih lagi, serangan Ling Yu sangat luar biasa. Itu adalah serangan yang dipadatkan oleh kelebihan mana yang disebarkan oleh peri peoni setelah menghancurkan segel. Kekuatan serangan ini dapat dibandingkan dengan keberadaan puncak abadi manusia. Jika tidak, Ye Xiuluo tidak akan begitu bingung. Sementara Lan Chaier, Lin Sailing dan Cynthia Fang tidak dapat menahan kegembiraan, cahaya dan bayangan menyapu seluruh kamar presiden dan berdiri tepat di antara Cynthia Fang dan Lin Sailing. Sosok ini bukan orang lain, itu adalah Mona Liu setelah menghancurkan segel. Mona Liu hari ini masih terbungkus jubah mandi, tetapi momentum seluruh tubuhnya benar-benar berbeda. Meskipun kecantikan wajahnya masih sama, tetapi dia memiliki semangat yang tak terlukiskan. Bagus, saudari Ling Yu, kamu akhirnya menghancurkan segel. Masih ada satu saudari lagi di antara kita. Claire Lan tidak dapat menahan tangis kegirangan ketika melihat pohon willow yang begitu indah. Dan Mona Liu tersenyum menawan, berkata, jika kecil, teruslah naik turun, sedangkan untuk pria di depan, berikan saja pada saudari-saudari. Di samping berkata, Mona Liu ke kiri dan kanan Lin Sailing dan Square Snow Dance tersenyum acuh tak acuh, maaf, aku datang terlambat. Cynthia Fang tersenyum jahat, belum terlambat, ini waktu yang tepat. Dan Lin Sailing kemudian berkata, saudari-saudariku sendiri, mengapa kamu bersikap sopan? Tiba-tiba, ketiganya mengeluarkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan kekuatan sihir tak terbatas langsung menghantam Ye Shura yang tidak jauh. Setelah lama terdiam, suara serak Ye Xiuluo terdengar lagi, keadaan puncak Tianyuan lainnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia hanya seorang manusia biasa tadi. Bahkan Ye Xiuluo sedikit gugup menghadapi upaya bersama dari 3 puncak Tianyuan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ada begitu banyak wanita di puncak Tianyuan di sekitar Kevin Ye. Terlebih lagi, semua wanita ini mengembalikan warna dan aroma nasional mereka, yang membuat orang-orang meneteskan air liur. Sialan, apakah menurutmu bergabung dengan puncak Tianyuan dapat membalikkan situasi ini? Bermimpilah. Bakar, bakar bersama, jiwa yang kesepian. Menunggu panggilan Ye Xiuluo, panggung teratai ungu di udara sekali lagi bergoyang. Pada saat itu, Cynthia Fang sama sekali tidak terkejut, tetapi berkata dengan dingin, itu hanya kekuatan sihir yang membara, dan sekarang bahkan pikirannya sudah mulai terbakar. Orang ini benar-benar sekarat. Cynthia Fang berkata sambil melihat sekeliling Lin Sailing dan Mona Liu, Ling Yu, Butterfly Dance, jangan bersikap sopan padanya, dan bunuh dia bersama-sama. Namun, tepat ketika Cynthia Fang, Lin Sailing dan Mona Liu, 3 master tingkat atas Tianyuan, siap untuk bergandengan tangan untuk memusnahkan Ye Shura, platform teratai ungu dari naga dan harimau yang datang tiba-tiba membeku sejenak, dan kemudian menghentikan caranya dan mulai memudar menjadi kehampaan dan menghilang di dalam kamar. Jelas, Ye Xiuluo, yang baru saja berteriak untuk membunuh, mundur dengan tenang untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tidak takut pada Lin Sailing dan yang lainnya. Yang benar-benar dia takuti adalah sepasang mata yang perlahan terbuka di belakang wanita-wanita ini, mata itu dengan cahaya keemasan yang terang. Bab 1228. Ketika Ye Xiuluo pergi, dia pergi dengan tenang. Pemimpin Aula Sura, orang yang pernah membuat seluruh ajaran Buddha dan Taoisme Timur menggertakkan giginya, tidak meninggalkan sepatah kata pun, bahkan ancaman dan kata-kata marah tidak sempat bertahan, jadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun dia memiliki banyak kebencian dan rasa malu di hatinya saat ini, dia tidak berani tinggal, bahkan ketika dia berbicara.
Karena pada saat Kevin Ye bangun, dan dari cahaya keemasan di matanya, dia tidak hanya bangun, tetapi juga pulih dari cederanya. Oleh karena itu, Ye Xiuluo tidak berani tinggal. Bagaimanapun, dia telah mempelajari metode Kevin Ye. Pada awalnya, Kevin Ye mampu bersaing dengan tubuhnya sendiri dengan sentuhan keilahian di luar aula harmoni tertinggi, belum lagi dia sekarang hadir. Jika dia menunda-nunda seperti ini, dia tidak dapat memanfaatkannya, dan hidupnya mungkin dalam bahaya, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah dan pergi. Sekarang, di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang berani berhadapan langsung dengan Kevin Ye di masa kejayaannya. Bahkan dia, Ye Xiuluo, tidak memiliki keberanian seperti itu. Tentu saja, dibandingkan dengan rasa takut Kevin Ye, Ye Sura saat ini lebih menakutkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan misterius dan besar yang menyiratkan bahwa dia sedang menyerang dan membunuh Kevin Ye. Kekuatan yang mengubahnya dari orang yang tidak berguna menjadi seorang jenius tidak mampu menahannya. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana dia akan tumbuh jika dia bertemu Kevin Ye lagi bertahun-tahun kemudian. Ekspresi ketakutan. Tetapi pada saat ini, menghadap ke laut, rasa takut Ye Xiuluo telah hilang, dan tinggal di suite presidensial Hotel Dingtai hanyalah tawa. Saat ini, Mona Liu berdiri di depan Kevin Ye dengan senyum yang begitu cantik sehingga dia tampak seperti orang dalam gambar. Tetapi Lin Sailing, Cynthia Fang dan Claire Lan berdiri berdampingan tidak jauh di belakang Mona Liu, karena mereka tahu bahwa bagi Kevin Ye malam ini, Mona Liu adalah pahlawan wanita yang sebenarnya. Menatap Kevin Ye dengan penuh kasih sayang, senyum menawan Mona Liu sedikit bergetar, bahkan beberapa orang biasa tidak dapat merasakan kegembiraan dan jantung berdebar. Bibir merah terbuka dan tertutup, dan suara hari itu terdengar perlahan di seluruh kamar presidensial, pasang surut, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, dari mulut Mona Liu keluar merdu, dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya, ada kegembiraan reuni setelah waktu yang lama, ada perasaan yang hilang, tetapi juga untuk kenangan masa lalu yang jauh. Semua ini terkandung dalam kata-kata Mona Liu, tetapi juga membuat Kevin Ye saat ini mendesah. Meskipun Mona Liu baru saja membuka segel untuk bangun, dan meskipun ada beberapa saudari di belakangnya yang siap menonton kesenangan, Mona Liu masih tidak dapat mengendalikan suasana hatinya setelah dia berbisik. Dia terbang ke Kevin Ye dan berlari ke arahnya, dan seorang gadis pemalu masuk ke pelukan Kevin Ye. Mendengarkan suara yingning Mona Liu, Kevin Ye juga membelai rambut panjang Mona Liu dan berkata, sudah berapa tahun, Ling Yu, kita akhirnya bertemu lagi. Melihat pemandangan di depan mereka, apakah itu Claire Lan, Cynthia Fang atau Lin Sailing, mereka kurang lebih sedih, tetapi mereka lebih atau lebih bahagia saat ini. Dalam suasana reuni, Claire Lan adalah yang pertama membuka mulutnya. Mereka melihatnya menggigit jarinya dan berkata, ini tidak adil. Mengapa saudari Ling Yu bisa tahu suka duka dan kita begitu dia bangun? Aneh bahwa suka duka dan penampilan kita sangat berbeda dari yang ada di negeri dongeng. Atas keraguan Claire Lan, Cynthia Fang menepuk dahinya dengan keras dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, apa yang aneh tentang ini? Ling Yu adalah yang paling disukai oleh pasang surut ketika dia berada di negeri dongeng. Wajar baginya untuk mengetahui pasang surut. Jika dia tidak mengenali pasang surut, dia adalah iblis. Mengaum juga. Claire Lan mengangguk dengan lesu, tanpa otak di wajahnya. Tetapi Mona Liu tersenyum malu-malu, berbalik, dan menyerang balik tarian salju persegi, Ruoli, gadis kecil kamu tidak ingin menggodaku, di awal di negeri dongeng, siapa yang tidak tahu bahwa peri pertama dunia ke-9 adalah yang paling disukai oleh peri mawarmu, waktunya di taman mawarmu lebih lama daripada di kerah bunga peoniku. Benarkah? Cynthia Fang berkata sambil tersenyum jahat, aku tidak bisa melihatnya. Kita berada di dunia ini, tetapi kita telah merusak segel lebih awal darimu. Kita tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang penjahat ini bagi kita. Sebaliknya, itu adalah kamu. Dia telah mempersiapkannya untukmu malam ini. Ini adalah pesta ulang tahun dan pemberian hadiah. Kita tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Mendengar perkataan Cynthia Fang, Claire Lan juga berkata, ya, begitulah, pasang surutnya adalah saudari bulu yang eksentrik. Saat ini, di kamar presidensial yang besar ini, Cynthia Fang dan Mona Liu sedang bertengkar dan bercanda satu sama lain. Jika kamu tidak tahu perasaan di antara mereka, apakah benar-benar saat kedua peri yang tak tertandingi ini memperebutkan seorang sosok? Namun, Kevin Ye, yang saat ini sedang duduk di sofa, tahu dalam hatinya bahwa di antara 12 pemilik bunga di negeri dongeng, Ling Yu dan Ruoli adalah yang terbaik. Dia biasanya memiliki banyak olok-olok dan pertengkaran, dan Kevin Ye sudah terbiasa dengan itu. Hubungan antara Ling Yu dan Ruoli sama dengan hubungan antara Lin Sailing dan Nindi Sue. Sambil tersenyum, Kevin Ye melihat pertengkaran Cynthia Fang dan Mona Liu. Dia sangat senang. Sebaliknya, Lin Sailing diam-diam melihat ekspresi Kevin Ye, lalu dengan takut-takut menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu pergi, Ling Yu, jangan berdebat. Kalian berdua benar-benar sepasang musuh yang bahagia. Jika kalian tidak bertemu satu sama lain, tampaknya mereka tidak bahagia.
Sambil berkata demikian, Lin Sailing melangkah maju, tampaknya tanpa sengaja, tetapi dengan sengaja memegang tangan Lan Chaier dan Cynthia Fang, lalu berkata dengan senyum jahat, Ruo Li, ada sedikit Yuruo. Sekarang belum terlalu pagi. Kurasa sebaiknya kita pulang lebih awal. Hari ini adalah hari besar ketika bulu-bulu patah. Nanti, akan ada ledakan kayu bakar dan menyayat hati. Seperti kata pepatah, jam malam musim semi ini bernilai $1.000. Jangan tunda waktu mereka di sini. Mendengarkan kata-kata jenaka Lin Sailing, Mona Liu ingin sekali malu menjulurkan kepalanya ke celah, sementara Cynthia Fang tertawa dan mengangguk, tarian kupu-kupu sangat masuk akal. Untuk mencegah gerbang kota terbakar, ayo cepat pergi. Meskipun berkata demikian, tetapi apakah itu tari salju persegi atau Lin Sailing di mana ada sedikit makna untuk pergi ah? Pikiran di hati gadis-gadis kecil ini sangat jelas bagi Kevin Ye saat ini. Wajah Kevin Ye tiba-tiba dipenuhi dengan senyum mengejek. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum lebar, apa yang akan kalian lakukan? Karena kalian semua sudah datang ke sini, kalian para wanita muda yang tidak tulus telah menyaksikan kegembiraan ini selama seharian. Apa yang kalian katakan? Di suite ini, dengan tawa Kevin Ye, cahaya keemasan melintas, dan Cynthia Fang menari. Lin Sailing dan Claire Lan dibawa ke Kevin Ye oleh cahaya keemasan tanpa reaksi apapun. Segera, seluruh suite dipenuhi dengan ledakan tawa kalian yang mengejarku, untuk waktu yang lama tidak berhenti.